Jumpa kembali di channel Yona Musik, Yona Misteri. Video itu seorang janda yang kemarin tak ceritain ya. Dia kena modus pesugihan Gunung Kemukus ya. Dia kenalnya lewat Facebook, grup-grup di Facebook sama TikTok ya. Biar semua nggak penasaran, kita coba simak obrolan kronologinya sampai dengan modus-modusnya. Simak terus sampai akhir, ada lucu-lucunya juga bosku. Paham gitu kan. Tapi emang yang saya browsing kan tidak ada tumbal. Kok tahu-tahu dia ngomongin tumbal begitu kan, kita takut ya Mas ya kan. Maksudnya gua kan di sini pengen merubah hidup, kenapa jadi ketumbal-tumbal gitu, sedangkan aku punya anak masih pada kecil gitu kan. Ayahnya juga nggak tahu kemana ya, kita takut lah. Akhirnya aku ikutin nih, aku kirim video aku Bang, dan itu aku timer Mas, aku timer karena aku kan takut disebar kan ya kan. Terus dia ngomong, Mbak kok di timer Mbak, aku nggak bisa dibuka lagi sih videonya gitu kan. Kataku iya maaf, aku bilang kayak gitu kan. Itu aku timer, mungkin karena aku polos, bukannya polos ya, aku emang jujur gitu kan apa adanya, soalnya aku takut disebar. Nah dia ngomong, apa sih namanya, gunanya untungnya saya apa nyebarin video Mbak, nggak ada untungnya Mbak, dia gitu kan. Saya ini pengusaha loh, dia bilang gitu, pengusaha tambak ikan, dia bilang gitu. Saya juga pengusaha proyek, istilahnya banyak kok yang mau sama saya gitu kan. Kalau misalkan emang saya niat cuma buat ngapain saya jauh-jauh ongkosin Mbak, di sini juga banyak. Dia ngomong kayak gitu ke aku kan. Di sini kan kata kuncinya juga kita harus perkenalan dulu biar nggak canggung, dia bilang kayak gitu. Jadi nanti pas kita mandi duluan terulan, katanya Mbak sama saya itu udah nggak canggung, udah gitu mandi walaupun Mbaknya banget kayak gimana pun saya udah nggak, saya udah melihat di videonya, dia bilang kayak gitu kan. Katanya kan kalau kita mandi duluan terulan kan harus fokus, dia bilang kayak gitu kan. Jangan istilahnya ngelihat pasangan langsung, itu nggak boleh kata dia gitu. Oh iya kali, soalnya saya udah 4 kali loh Mbak ke sana, saya udah ketemu sama kuncinya, saya pun punya kuncen pribadi katanya di sana. Namanya kita orang awam nggak ngerti masalah sampai ke dalam sana ya Mas, namanya baru baca dan nonton YouTube gitu kan. Oh bener nih pesugihan tanpa tumbal gitu kan. Nah terus dia bilang gini, Mbak apa sih namanya, biasanya kalau misalkan kita berapa hari menuju ke sana, misalkan kita berangkat hari Kamis atau misalkan 2 hari lagi kita mau berangkat. Nah tahu-tahu saya mau minta VCS video, dia bilang kayak gitu kan. Mbak harus mau, nggak boleh nolak lah. Oh gitu, aku bilang kayak gitu Mas ya kan. Iya karena Pangeran Samudro itu udah masuk taganya saya gitu, dan Mbak harus ikutin apa yang saya mau. Dia ngomong kayak gitu ke aku. Kataku oh iya Mas. Nah pas di video call aku bilang gini, Mas maaf, aku bilang gitu, nggak bisa angkat soalnya lagi rame. Emang nggak bisa ke kamar mandi? Nggak bisa Mas, soalnya lagi masak-masak, kamar mandi dekat sama dapur, nggak enak, aku bilang kayak gitu kan. Nggak mungkin kan istilahnya saya kayak begitu kedengaran sama orang-orang. Katanya sedangkan kalau kita mau PS itu harus privat, keluarga ataupun orang lain nggak boleh ada yang tahu. Aku gituin dong Mas. Nah ya udah nanti malam aja saya telepon lagi. Dia telepon dulu nggak aku angkat sampai berapa kali, 8 kali atau 10 kali nggak aku angkat. Terus dia messenger ke Facebook aku nggak buka Facebook pada hari itu. Aku nggak buka Facebook pas hari Rabu malam Kamisnya itu. Nah terus kan aku kan berangkat naik keretanya itu hari Kamis pagi, nyampe Pemalang itu sekitar 2:30. Dari sini jam 9:30. Dari mana? Dari Pasar Senen naiknya. Dari Pasar Senen naik kereta yang 9:30 sampai Pemalang itu jam 2:30 sore. Nah, aku udah nyampe Pemalang, kan dia ngomong, Mbak, Neng di mana? Udah di kereta, aku bilang kayak gitu kan. Udah aku video tuh di kereta. Dia bilang oh ya udah tuh, dia nggak ada kabar lagi kan. Nah pas udah sampai aku WA, Mas aku udah sampai, aku bilang gitu di Pemalang. Iya sebentar, dia bilang kayak gitu kan. Nah terus udah tuh aku nungguin dia kan. Nah dia datang bawa motor sama bawa helm. Nah itu kan sebelum berangkat menuju ke GK itu, aku sepanjang jalan
sepanjang jalan itu dia ngomongin Neng, saya cari buat ritual dia kayak 9 buah kayak gitu, sama nyari buat itu kembang kayak gitu buat ritual di sana. Nyari buah sih dia bilang itu kan, kalau kembang kan di sana ada, paling kita nyari buah sama buah untuk ritual gitu. Oh ya udah mas, kan aku nggak ngerti, dia nyari pisang raja kalau nggak salah tuh ya kan, muter-muter udah ketemu lah pisang buah-buahan tuh 9 macam buah itu. Nah terus dia ngomong nih, katanya aku pengen dia bilang bentar ya mas, ada yang jangan dimatiin dulu mas. Kecap berapa neng? Pas kecilnya. Halo? Halo, gimana? Nah udah gitu dia ngomong gini, mau beli kembang kayak ukuran sekitar 2 meter. Kataku buat apa? Aku bilang katanya buat alas di saat kita ritual berbuka. Jadi katanya punyanya aku sama punyanya dia kalau udah keluar tuh harus di kain putih itu, dan itu katanya dia jelasin lah harus dilipat gini dia bilang kayak gitu kan. Oh iya kan, karena aku nggak paham kan ya mas, kita mah ngikutin tapi nggak dapet tuh kain tuh. Akhirnya belilah di tengah jalan itu kerudung yang 10 ribuan tapi warna putih, hanya sekedar untuk alas kan. Ya kan, nah dia beli buah-buahan 9 macam buah untuk ritual. Terus? Nah itu sepanjang jalan udah dapet kan, kita nyampe sana tuh malam ya, bukan malam sih, dia juga kayak sengaja jadi banyak berhentinya mas buat untuk sampai ke sana malam, kayak pengen banyak istirahatnya. Ya paham. Dia ngomong nih di Indomaret, kan berhenti di Indomaret sekedar beli minum doang di Indomaret sambil aku duduk. Dia ngomong gini, Neng, apa sih namanya, nanti kan kita kan ngelewatin hutan-hutan nih katanya gitu kan, udah tengah malam dingin katanya gitu. Nanti kalau misalkan tahu-tahu saya tangannya masuk ke punya Neng, terus saya narik tangan Neng buat masuk ke punya saya, Neng nggak boleh nolak ya, karena itu udah dimasukin sama Pangeran Samudro, dia bilang kayak gitu. Kan aku jadi kok kayak begini gitu kan, masa iya sih gitu kan. Namanya kita nggak ngerti, nggak paham, kalau kita bantah pun dia gimana sih, kita kan perempuan mas, kalau kita bantah atau kita tolak, aku udah berpikir takutnya gue dimatiin di tengah jalan doang gitu, takutnya gue kenapa-napa doang gitu kan. Apalagi mukanya dia juga serem, matanya juga merah. Bau nggak dia? Nggak ada deket sih aku juga, cuma matanya merah banget kayak orang lagi mabuk. Terus? Dia ngomong lagi tuh sepanjang jalan, dia bilang begini, nanti pas kita udah sampai kita langsung cari kamar, langsung ritual kamar dulu, habis ritual kamar terus kita jarah, kayak mandi, habis mandi bagi jarah, habis jarah kita ritual kamar lagi, kata dia bilang gitu. Terus aku ngomong, aku bantah dong mas, karena kan selama ini kita yang udah kita mandi jarah bagi ritual kamar kan. Nah dia mintanya ritual kamar dulu, habis ritual kamar mandi jarah baru ritual kamar lagi. Dia bilang kayak, aku bilang ini mas, bukannya kitanya harus mandi dulu terus ritual. Dia bilang kalau menurut kuncen aku sih kemarin kita ritual kamar dulu, habis ritual kamar baru kita mandi, bebersih lah istilahnya. Masa kita tahu-tahu datang langsung mandi terus jarah, di mana-mana tuh yang benar kita habis berhubungan mandi suci katanya, habis mandi suci terus kita jarah, habis jarah baru kita berhubungan lagi, kataku. Emang begitu mas? Iya, kamu harus ikutin apa kata saya, nggak boleh bantah, bilang kayak gitu. Oh iya mas, aku gituin aja kan. Nah itu sepanjang jalan aku udah takut mas, hati aku udah bimbang, aku udah pengen pulang lah gitu kan. Cuma kan aku nggak berdaya karena aku nggak punya uang, dimodalin sama dia. Dalam hati ya Allah, niat pengen kesana, niat hati pengen mencari istilahnya perubahan hidup lah gitu ya mas ya. Aku emang udah bener-bener tekadnya udah bulat pengen hidup, makanya aku iyain pas dimodalin. Aku udah seneng banget tuh pas dimodalin juga. Itu sepanjang jalan kan lewatin hutan tuh, gelap banget, nggak ada motor lewat, nggak ada mobil lewat. Nah itu tangan dia udah mulai gerayangan, cuma tangan dia aku tuh badan aku tuh tengah-tengahnya untung aku taruh buah-buahan yang tadi aku beli. Kan dia nggak ada gantungan tuh, motornya motor enek, nggak ada gantungan buat jadi aku taruh tengah-tengah. Udah gitu tangan dia gerayangan, cuma aku pura-pura tidur. Aku ngomong gini, mas aku ngantuk, soalnya aku kan perjalanan jauh dari Pandeglang aja, aku berangkat subuh kurang tidur. Dia marah-marah,
di jalan, seharusnya tuh yang ngantuk tuh aku, bukannya kamu, kan aku yang bawa motor, kata dia gitu. Terus dia bilang ini, udahlah kalau misalkan kayak gitu balik lagi aja. Dalam hati ya Allah seneng banget kalau sampai balik gitu kan. Maksudnya senang ini dalam arti bukannya kita nggak mau ke GK, sebenarnya mah hati kita udah pengen ke sana. Cuma kalau caranya begitu kan kita jatuhnya kayak secara perlahan dia buat ini yang apa sih, gitu kan. Jadi mengatasnamakan GK gitu Mas. Nah sepanjang jalan tuh udah gelap kan, aku pura-pura tidur aja, padahal aku nggak tidur. Dia ngeliatin dari spion, mata aku pura-pura merem, cuma aku agak melek sedikit gitu kan, namanya gelap kan, dia juga nggak mungkin ngeliat aku pura-pura tidur kan. Padahal mah aku pura-pura tidur, itu aku ngeliatin dia, ngeliatin dari spion. Dia udah marah-marah, udah nggak enak hatinya ya. Terus aku main HP kan, pas dia beli apa lagi gitu, dia turun, aku di motor, aku main HP. Terus aku nguap pas dia datang, pura-pura nguap. Dia bilang gini, walah katanya, belum nyampe aja katanya udah ngantuk, gimana udah nyampe sana bisa ditinggal tidur nggak jadi ritual. Dia ngomong kayak gitu. Kataku enggak lah Mas, makanya saya pengen tidur di jalan biar nyampe sana tuh mataku seger, aku gituin alasannya. Padahal aku nggak ada ngantuk sama sekali, karena aku malah merasa takut di sepanjang jalan itu, apalagi kan lewat hutan-hutan begitu kan. Kalau akunya nolak atau gimana, aku jadi matiin doang. Makanya aku dengan apa sih namanya, cari alasan dengan alasan ngantuk gitu. Tapi dia kayak ngerasa kesinggung. Nah nyampe sana, nyampe nih pertama di tempat pemandian Wonderland ya, karena kan barengan nih sama penjara yang kayak pesantren gitu. Penjara lain dia masuk duluan kan ke Wonderland. Nah aku nunggu di pendoponya tuh yang parkiran motor. Nah aku bilang gini, hayu Mas kita mandi, ntar lah rame begitu apa yang mau mandi. Dia bilang kayak gitu, itu lihat banyak penjara, dia bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa biar bareng, aku gituin kan. Yang nggak bisa lah, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, dia yaudah ayo ikut dulu, kita cari kamar dulu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya cari kamar lah, muter nyari kamar. Dia nanya-nanya, kata dalam hati katanya dia udah 4 kali kesini gitu kan. Katanya dia udah sering ritual kamar sendiri. Maksudnya ritual kamar sendiri itu dia nyediain sesajen, tapi dia nggak bawa pasangan, ritual sendiri lah gitu kan. Cuma dia nginep di kamar daerah-daerah situ, tapi dia masih nyari-nyari gitu. Pas sama aku itu dia nyari-nyari kamar. Nah udah dapet kamarnya itu yang mau arah ke makam Pangeran Samudro. Parkir motor. Udah parkir motor, aku langsung nih ya kan, aku tadinya nggak mau masuk di luar. Terus dia bilang gini, kamu masuk, dia bilang gitu. Oh ya udah aku masuk dong. Nah terus udah masuk, dia ngunci pintu, kamar dimatiin, aku main HP. Kata dia, Neng jangan main HP mulu, kenapa kesini, dia bilang kayak gitu. Sempet ada belum punya nomor emasnya kan. Kalau kemarin aku sempet punya nomor emasnya, aku kemarin nonton YouTube tapi nggak ada nomor emas. Pas aku klik profil Mas, kok ternyata ada linknya. Makanya tadi baru dia marah-marah di kamar. Kalau kayak begini ya buat apa, katanya gitu kan. Diatur kok susah katanya. Namanya, kamu mau tahu nggak kalau kamu kayak begini, kalau bisa kamu yang jadi tumbal, katanya gitu kan. Di sini tuh emang nggak ada tumbal untuk keluarga, tapi tumbal dirimu sendiri, katanya. Kalau kamu nggak melakukan apa yang aku mau, kamu bisa mati, katanya. Entah sakit, entah ketabrak, entah cacat. Aku digituin Mas. Ya terus Aku takut kan. Terus aku bilang gini, maaf Mas, aku bilang gitu, bukannya ngebantah, bukannya apa, aku bilang kayak gitu kan. Karena aku nonton di YouTube pada ngomongnya kita mandi dulu baru ritual, mandi ziarah baru ritual, bukan kita ritual kamar dulu. Aku bilang, kan kita perjalanan capek, emang nggak boleh katanya kita tiduran dulu. Yang namanya tiduran kan pasti dong Mas, nggak mungkin nggak makan. Itu sengaja aku menjauh. Terus aku pura-pura gini, aku ngecas nggak jalan loh, aku bilang gitu. Coba aku mau minjem Roland, aku bilang gitu, apa sambungan kabel sama yang punyanya, aku bilang gitu. Aku buka dong, saking takutnya aku buka pintunya. Kan disitu banyak tuh yang udah pada jarang, udah pada tinggal ritualnya dong, udah tinggal ritual terakhir lah maksudnya. Aku pinjam, terus si yang punya warungnya itu sama yang punya homestay-nya, dia ngomong, Mbak udah jarah belum? Aku bilang, Mbak jangan langsung ritual kamar di mana-mana, mandi dulu, jarah baru ritual kamar, jangan langsung ritual kamar dulu Mbak, gitu kan, nggak akan berhasil gitu. Aku dikasih tahu begitu kan.
Nah terus aku bilang itu yang pada itu mau pada pulang apa mau jarak, mereka mau udah pada kelar, itu mah mereka mau tinggal pulang doang gitu. Jarak mah udah dari pas pertama datang mbak, dikira aku mbaknya nyari kamar dulu mau naruh barang-barang yang mbak bawa daripada berat-berat ke makom, dia bilang itu kan mendingan ditaruh gitu, maksudnya ditaruh dulu barang-barangnya di kamar terus kita keluar gitulah, jarang gitu kan, jangan lama-lama mbak. Iya aku bilang gitu. Terus aku ngomong dong sama si masnya marah-marah, nggak usah dengerin kata orang, apa-apa tuh kamu harus ikutin kata saya, dia bilang kayak gitu. Kalau kayak gini caranya katanya ya kamu cari pasangan sendiri aja yang mau modalin kamu. Dalam hati kan dari awal juga aku nggak maksa, aku bilang nggak ada uang, ternyata dia sendiri kan yang mau modalin aku, bukannya aku yang minta modal tapi dia sendiri yang mau modalin ke aku. Dia bilang udah tinggal Neng gak usah mikirin masalah ongkos, ini saya yang modalin, dia bilang kayak gitu. Nah ternyata malah kayak begitu jadinya. Terus malah kayak gitu jadinya. Nah terus udah gitu pas udah tetep tuh aku kan nggak keluar, aku masih di kamar tuh karena dia nggak mau diajak buat mandi dulu. Dia jadi pengennya tuh ritual kamar dulu, tetep dia bilang gini, udah lah Neng ayo, dia bilang gitu. Iya mas, aku bilang kayak gitu kan, pengennya mandi dulu dia suci, aku bilang kayak gitu kan, habis mandi baru aku bilang gitu kan, mandi jalan. Terus dia ngomongin ya udah sana kamu, katanya kalau mau mandi aja sendiri, aku mah nggak mau, katanya gitu kan. terus ujung-ujungnya gimana? Mendingan pulang aja. Iya terus? nak, katanya gini, mendingan pulang aja, percuma katanya kalau kayak gini jadinya bikin mood saya hilang, katanya. Yang ada bukan berhasil malah kamu jadi tumbal kan. Terus Jangan, namanya kita masih dulu gini lah, jangan gegabah kamu, katanya gitu, jangan dipakai buat main-main, dia bilang kayak gitu. Kamu bisa jadi gimana, dia bilang kayak gitu kan. Aku jadi kok kayak gini ceritanya, alur ceritanya. Terus aku tetep tuh jauh-jauh. Nah udah jam 11:30 aku ngomong lagi, mas udah yuk, aku bilang kayak gitu kan. Jalan tapi dulu, akhirnya enggak, dia waktu di kamar pertama masuk itu udah berhubungan juga? belum. Aku Oh. ngejauh, itu dia marah-marah. Sabtu dulu udah takut mas, udah gitu akunya digelapin kan sama dia, takutnya aku dibekap doang. Aku nggak tiduran itu, aku sambil megang HP sambil ngecas. Dia bilang nggak usah mainin HP mulu, kenapa, katanya gitu kan. Gimana kamu hidupnya mau sukses, makanya susah aja. Aku digituin, sakit hati juga kan digituin kan. Kata aku sialan dalam hati, kalau misalkan gue ada modal mah gue juga nggak mau gitu kan. Nah udah gitu, udah ayo mas, aku bilang gini, kamu tuh nggak usah istilahnya ngedengerin orang ngomong ini itu nggak usah ikutin apa kata orang. Saya nih udah 4 kali kesini, kuncinya pun ngomong seperti itu, katanya gitu kan. Ya terserah kamu, katanya mau gimana, kalau emang kamu mau mandi ya silakan kamu mandi sana, saya emang nggak mau ikut kamu keluarin duit buat beli bunga, buat beli ini ya kan. Aku mikir kan aku nggak punya duit sama sekali mas. Iya kan. Terus aku tetep main HP, terus aku cuekin, dia ngoceh tuh ya, dia bilang gini, maaf ya Neng, katanya masih banyak cewek yang lebih cakep dari kamu, dia bilang gitu, pada mau sama saya, dia bilang gitu buat ritual ke GK. Cuma saya katanya nggak apa sih namanya, cuma saya milih kamu gitu kan. Saya modalin kamu. Dia kasih lihat nih foto-foto ceweknya tuh, kata dia gitu, cewek-cewek ini lebih cakep daripada kamu. Nah udah tuh udah 11:30 apa ya, mau mendekati jam 12. Aku bilang udah yuk, aku bilang kayak gitu kan, mandi dulu. Akhirnya mungkin dia ini juga kali ya, daripada nggak ada hasil gitu mas. Akhirnya mandi nih, turun mandi, udah turun mandi, turun nih bareng aku kan. Terus kan aku jalan masing-masing. Dia ngomong gini, kalau yang namanya pasangan tuh nggak boleh jalan masing-masing, katanya kamu harus gandeng aku, katanya gitu. Di kamar itu kan hubungan toh jenengan. Itu maksudnya gimana? Maksudnya dia itu merasa bangga atau gimana, apa masih marah atau gimana? Enggak, udah nggak marah. Jadi maksudnya aku tuh nggak boleh tidur, harus ngelakuin sampai 7 kali, sedangkan nggak bisa gitu kan. Aku udah ngantuk banget. Pertama ngelakuin sekali doang, udah keluar nih, udah sama-sama keluar. Aku mau pakai baju nggak boleh sama dia, suruh pakai selai apa kain yang aku beli tadi. Suruh pakai anduk tidurnya. Ya udah aku ikutin ya kan, daripada aku mati. Aku kan di situ dulu mas, aku takut mati di situ. Namanya kita perempuan nggak bisa berbuat apa-apa. Kan laki kan sama perempuan tenaganya beda. Iya, akhirnya laki pun pasti kalau berapa kali? nah
4 kali. Ah, masa 4 kali? Iya, sumpah demi Allah. Aku ngomong jujur, aku nggak bohong, nggak ada yang ditutup-tutupin Mas. Tapi ini sebenarnya boleh nggak sih kalau cerita kayak gini kalau kita setelah ritual ke sana? Nggak apa-apa. Oh kan kata dia katanya kalau misalkan orang nggak boleh ada yang tahu, ntar yang ada malah gagal, ntar lu malah mati. Aku digituin mulu. Sampai Enggak. aku ngomong kan ke yang inbox ke aku, Mbak, itu mah Mbak ditakut-takutin doang, mana ada katanya di Gunung Kemukus makan tumbal diri sendiri katanya. Kalau misalkan hancur pun hancurnya istilahnya misalkan merosot usahanya, itu pun kalau misalkan pasangan kitanya inian, kata dia gitu. Masa Maksudnya dia? Aku heran juga ya. 4 kali masa kuat? iya, itu kan sebenarnya aku nggak mau. Jadi pertama itu sekali, terus sempat aku tidur kan, dia ngajakin lagi. Aku bilang, Mas, aku ngantuk. Aku bilang kayak gitu kan. Lagian juga udah nggak ada apa sih Hasrat. hawa nafsunya juga. Udah Capek. nggak serak lah gitu kan. Karena udah ngelakuin sekali kan, ya udah tidur gitu kan. Kalau menurut aku, karena aku pun perjalanan jauh Mas, capek gitu kan. Dia ngebangunin aku mulu, dia bilang ini, ayolah Neng, katanya sekali lagi bonus. Kok bonus dalam hati? Kayaknya anu. Masalahnya kalau tingkatan orang itu segitu, tapi nggak tahu lah. Kok kuat bener itu loh, maksud aku 4 kali. Iya, tapi itu ada jaraknya, enggak ini. Sampai jam berapa? Jadi gini, di jeda dulu, ngerti nggak di jeda Mas? Jam abis jarah tuh langsung ritual kamar. Nah udah tuh, kan aku udah capek. Kalau punya dia masih tegang, kayaknya. Itulah sedikit cerita seputar pesugihan Gunung Kemukus beserta modusnya. Semoga bermanfaat, dan bila jenengan yang nonton video atau punya cerita bisa chatting di kolom komentar. Dari Yona Musik Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.